والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان والشهادة في سبيلك وزينهما في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أيها الأحباء إخواني وأخواتي في الله, لنواصل ما أخذناه من قراءة كتاب الجامع الصحيح لأمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. فقد وصلنا في هذه الليلة إلى الحديث رقم 53. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Sahih Bukhari. Kita sudah masuki hadis ke-53. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, hadis ini atau apa-apa yang kita dengarkan bisa menjadi sebab hati kita menjadi lebih bersih dan jiwa kita menjadi lebih tenang, serta kita lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan selama mata masih berkedip dan jantung masih berdetak. Kita masuki hadis ke-53. Babu ada'il khumusi minal iman. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, babu ada'il khumus minal iman, atau babun ada'ul khumusi minal iman. Bab menunaikan 1/5 itu dari iman, itu merupakan bagian dari iman. Maksudnya 1/5 apa? Maksudnya al-khumus, alif lam di sini maksudnya 1/5 dari ghanimah. Ghanimah itu harta yang didapatkan dari jihad fisabilillah, yang mana ada fighting, ada perangnya. Jadi ada pertempurannya seperti perang Badar, seperti perang Uhud, ya, seperti perang Khandaq. Itu kalau kaum muslimin menang, maka harta-harta kaum musyrikin yang dibawa, ya, kalau perangnya di tengah kayak di Badar, enggak di Madinah, enggak di Mekah juga, di tengah-tengah di Badar. Ya, Bapak kalau ke Badar dari Madinah sekitar 1 jam pakai bis. Ya, nanti kalau umroh sekedar mau tahu aja nggak apa-apa ke Badar. Tapi ya manfaatkan waktu sebaik-baiknya di Masjid Nabawi untuk ibadah. Ala kulli hal, jadi di tengah, ya. Jadi ketika kaum muslimin mengalahkan orang musyrik, jadi orang musyrik yang jadi tawanan, ya, nanti ada yang memberikan tebusan. Terus harta-harta yang dibawa oleh orang musyrik, ya, unta kan kalau zaman sekarang mobil mewah. Unta, baju besi, baju perang itu mahal. Ya, itu ghanimah kalau didapat dari ada pertempurannya. Kaum muslimin harus mengeluarkan energi dulu, bahkan ada yang terbunuh. Nah, tapi kalau orang musyriknya nyerah duluan, kayak Bani Quraidah, angkat tangan atau damai, kemudian ngasih harta ke kita, atau dia kabur begitu, nggak ada peperangan, kabur, ninggalkan harta, kebun-kebun, tanah kan semeter mahal kalau di Jakarta, Pak. Laut berapa semeter? Pagar laut lagi viral, ya, ada suratnya itu. Nanti langit dikasih surat juga, repot. Waduh, nah ini langit siapa ya? Nah, di suratnya ditaruh di bank. Nah, astagfirullahaladzim. Nah, ala kulli hal, jadi ketika kaum muslimin mengalahkan dengan perang, itu ada pertempuran dulu, bahkan ada yang syahid, itu ghanimah namanya. Tapi kalau musuh kabur duluan atau damai, kita dapat harta, itu fai namanya, faiun. Nah, kalau ghanimah itu 1/5-nya lillahi wali rasul. 1/5 itu harus diberikan kepada Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah. Ketika Rasulullah masih hidup, ya betul-betul dikasihkan ke Rasulullah.
Ya, 1/5 itu dikasihkan ke Allah dan Rasulullah. Ya, maksudnya ke Allah itu ya ke Rasulullah itu maksudnya. Ya, karena nanti Rasulullah akan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Terus 1/5-nya itu nanti Allah dan Rasulnya, kemudian walidil qurba, kerabat-kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerabat-kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Bani Hashim, anak-anaknya Hashim. Hashim ibn Abdul Muttalib. Ya, Bani Hashim, kemudian Bani Muttalib. Nah, Imam Syafi'i itu dari situ jalurnya, Muttalib, bukan dari Bani Hashim, dari Muttalib. Jadi kan Abdul Manaf itu punya anak 4 cowok-cowok semua. Hashim, kemudian Muttalib, kemudian Abdul Syams, kemudian Naufal, 4 cowok. Ya, tapi yang akrab ini berdua nih. Ya, yang akrab ini berdua siapa? Hashim sama Muttalib, itu saudara kandung akrab. Kata Rasulullah, nahnu lam naftarik fil Islam wala fil jahiliyah. Itu anak cucunya itu secara umum semuanya kompak. Hashim sama Muttalib. Nah, Nabi Muhammad tuh dari Hashim, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan, wa Adnan min awlad Ismail ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Muhammad dari Hashim. Nah, karena Hashim sama Muttalib itu akrab, sepahit semanis gitu ya, sepahit semanis. Pokoknya akrab dari dulu di jahiliyah, akrab, anak-anaknya juga akrab secara umum. Sampai ketika diboikot, ya Nabi Muhammad diboikot beberapa tahun sehingga sampai kelaparan ya. Nah, itu kalau Muttalib sama keturunannya ikut juga diboikot, padahal sebagian masih musyrik. Ya, jadi Muttalib dan anak cucunya sebagian ketika Nabi Muhammad diboikot ya sama orang-orang Quraisy, itu ikutan Muttalib mah setia begitu. Ya, setia. Jadi baik. Jadi sebagian mendukung karena sesama Islam, sebagian karena keluarga. Jadi waktu Quraisy memboikot tuh memboikot orang musyrik juga. Musyrik dari Muttalib yang membela siapa? Bani Hashim, yang itu rata-rata membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik di jahiliyah, baik di Islam baik. Makanya kata Nabi, kita itu tetap akrab anak cucunya. Nah, makanya disebut ahli bait. Ahli bait kalau di Arab istilahnya asyraf, syarif, asyraf. Kalau di Indonesia itu ada bukunya di situ, Habib. Nah, yang penting terbukti aja, yang penting terbukti, karena nanti berhubungan dengan hak-hak dia sebagai qorobah, terbukti dan ya pokoknya terbukti. Apa harus tes DNA? Ya enggak juga sebetulnya, cuma kalau mau lebih bagus untuk penguat aja, qarain. Nah, jadi kerabat Nabi itu bukan cuma keturunan Hasan Husain, bukan. Abbas, Ibnu Abdullah bin Abbas, ya, saudara Fadl bin Abbas, ya banyak. Pokoknya masih keturunan Bani Hashim atau Bani Muttalib. Itu kalau menurut jumhur ulama, termasuk imam menurut madhab Hambali dan Syafi'i. Jadi ahli bait, kerabatnya Nabi yang berhak dapat ghanimah 1/5-nya, salah satunya itu yaitu Bani Hashim dan Muttalib. Nanti kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik cuma Bani Hashim saja. Cuma Bani Hashim saja. Kenapa? Karena kalau dia dicap sebagai ahli bait, bukan dicap ya, digelari ahli bait itu haram dapat zakat. Ya, negara kan punya pemasukan besar dari zakat kalau zaman Nabi. Kalau di zaman Nabi itu zakat itu betul-betul dimaksimalkan. Jadi petugas zakat tuh sampai keliling kampung, orang alim ya, kayak Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, cari orang yang punya sapi banyak. Ya, terus sapinya itu udah masuk nisab atau punya di rumah itu ada emas 5 kilo, berapa kilo, banyak sudah sampai nisab itu dicari betul. Ya, yang kaya itu dipepet, tahu dipepet Pak? Senggol dong. Yang kaya itu betul-betul dicatat.
Kalau kita yang miskin-miskinnya yang dipepet, nggak ada BPJS-nya, susah berobat, balik lagi jauh lagi, aduh ngurus dulu, kasihannya yang miskin-miskin. Mudah-mudahan di sini yang hadir di sini nggak miskin banget, amin. Ya, miskin tapi bertakwa nggak apa-apa. Nah, ya, jadi betul-betul dimaksimalkan zakat itu, dan dapat banyak, negara dapat banyak Pak. Jadi betul-betul yang kaya itu diambil hartanya, diambil, dipotong begitu 2,5%. Kenapa? Itu karena itu haknya orang miskin, hak orang yang dalam perjalanan, hak orang-orang yang memang dibolehkan mendapatkan zakat. Itu banyak, maksimal kalau di zaman Nabi itu ya zakat. Nah, jadi betul-betul subsidi silang, bukan subsidi silang, subsidi betulan. Yang kaya mensubsidi yang kerja nggak kaya-kaya Pak, udah punya kerjaan tapi kurang, sebulan udah habis, untuk yang inti-inti kehidupan masih kurang, itu namanya miskin atau fakir. Ya, wa ammas safinatu kanat lil masakin, wa ammas safinatu fil bahri kanat lil masakin. Dalam surat Al-Kahfi, adapun perahu-perahu itu milik orang-orang miskin. Jadi walaupun punya perahu, kalau penghasilannya nggak cukup untuk kebutuhan inti, sandang, pangan, papan, untuk inti-inti kesehatan, itu disebut miskin, boleh dapat zakat. Orang yang terlilit hutang, bukan hutang untuk memperkaya diri ya, betul-betul hutang, dapat zakat. Ya. Nah, kalau ahli bait keturunan Nabi nggak boleh dapat zakat. Nah, dapatnya dari ghanimah tadi itu. Nah, terus sekarang nggak ada ghanimah, bagaimana? Nggak ada peperangan antara orang Islam. Ada sih peperangan, ada betulan peperangan di Palestina, dulu di Afghanistan. Ya, tapi kan untuk negaranya sendiri aja nggak cukup, sangat sedikit lah. Kalau zaman Nabi maksimal betul tentang itu. Nah, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dan sebagian ulama Hanabilah itu dia berpikirnya jauh. Kalau memang betul-betul jatah ahli bait itu dari ghanimah udah nggak ada lagi kayak di zaman kita, maksudnya jarang peperangan seperti itu, boleh diambilkan dari zakat. Oh, itu senang itu apa namanya sebagian orang dengan pendapat itu ijtihad dari sebagian ulama. Jadi kalau memang jatah dari ghanimah nggak ada, boleh dari zakat ahli bait. Kenapa? Apalagi miskin ahli baitnya. Nah, itu negara harus memperhatikan, karena itu memang bagian dari keimanan kita yang memuliakan kerabat Nabi. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu yang disebut kerabat Nabi atau ahli bait itu siapa tadi? Bani Hashim dan Bani Muttalib, anak cucunya itu. Sampai sekarang masih ada, sampai sekarang masih ada. Sekali lagi, bukan cuma keturunan Hasan Husain atau ya, bukan. Masuk keturunan Abdullah bin Abbas ke bawah masuk. Tuh. Nah, kemudian dari 1/5 itu, jadi sebetulnya 1/5-nya dibagi lagi, 1/5 dibagi Rasulullah, kerabat Rasulullah alias ahli bait tadi itu, Bani Hashim sama Bani Muttalib. Kemudian apa? Masakin, orang-orang miskin. Jadi orang miskin adalah yatama, orang-orang yatim, anak-anak yatim, kemudian masakin, kemudian ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Jadi 5. Orang yang dalam perjalanan itu orang yang musafir. Contohnya dia orang Makassar tinggal di sini, dia tidak lama, nanti pulang lagi cari sesuap nasi atau kerja proyek itu boleh, itu ibnu sabil. Dan banyak itu Pak ya, kan nanti pulang lagi, itu ibnu sabil, itu berhak dapat ghanimah, bahkan dapat zakat juga kan berhak, orang yang ibnu sabil seperti itu. Nah, sebagian ulama membolehkan itu. Jadi itu ibnu sabil. Jadi dari 1/5 itu dibagi untuk Rasulullah, kerabat Rasulullah, yatim, ya, kemudian miskin, ibnu sabil 5. Jadi kalau 1/5 terus sisanya kemana? Untuk mujahidin. Banyak tuh Pak, kalau di zaman Nabi jatahnya mujahidin yang perang itu banyak. 4/5-nya dikasih ke orang yang ikut perang. Karena zaman Nabi Muhammad belum ada kayak sekarang, tentaranya udah dapat bulanan, dapat rumah, dapat apa, 3 juta, 4 juta. Ada yang nyogok-nyogok jadi polisi, jadi tentara. Ya, zaman dulu jatahnya mujahidin tuh gede Pak. Makanya kalau jihad terus banyak duitnya.
tapi harus ikhlas niatnya menegakkan agama Allah. Jadi 4/5-nya itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang perang. Karena dulu kan perang tuh bawa onta sendiri, bawa kuda sendiri, bawa tombak sendiri dari rumah. Makanya dapat jatah. Yang paling gede itu kalau zaman Nabi yang paling besar manfaatnya yang penunggang kuda. Karena nggak semua orang bisa naik kuda. Kayak sekarang aja nggak semua orang naik pesawat bisa kan? Mahal jadi pilot tuh, sekolah penerbangan 300 juta, 400 juta. Ya. Jadi kalau di zaman Nabi orang yang nunggang kuda itu sahmun, satu bagian untuk penunggangnya, 2-nya untuk kudanya. Subhanallah, kuda lebih banyak dari orang. Ya. Terus yang pakai onta atau yang jalan kaki itu dapat 1 bagian. Nah, jadi 4/5 itu dibagi kepada para mujahidin, 1/5-nya untuk dibagi-bagi untuk Rasulullah, kerabat Rasulullah, anak-anak yatim, orang-orang miskin, fisabilillah. Ya apa? Orang yang dalam perjalanan 5. Jadi kalau begitu 80% untuk mujahidin, ya 20% untuk Rasulullah, kerabat, anak yatim, kemudian orang yang dalam perjalanan dan orang-orang miskin. Nah, yang dimaksud anak yatim di situ, anak yatim adalah orang yang bapaknya mati itu meninggal, ya. Tapi dia belum balik, itu yatim. Kalau bapaknya mati usianya udah 50 tahun atau udah 17 tahun, udah SMA, itu enggak yatim namanya. Ya, itu enggak yatim karena sudah gede, udah balik. Jadi yang disebut yatim itu siapa yang meninggal bapaknya dia belum balik, itu yatim. Kalau udah SMA kelas 1, ya udah mimpi basah, itu udah balik, enggak disebut yatim. Jadi yang dimaksud yatim adalah seperti itu. Dalam syariat yang dimaksud yatim itu yang bapaknya meninggal, bukan cerai, Pak. Bukan cerai. Oh, itu enggak ada bapaknya, anak yatim, nikah lagi, dicerai. Oh, itu bukan. Kalau bapaknya masih ada, belum dihapus dari kakak, tapi kalau cerai juga dihapus dari kakak ya. Ya, itu disebut kalau udah nggak ada baru disebut yatim. Nah, yatim pun di sini kata para ulama maksudnya yatim yang miskin. Nanti ada yatimnya Haja, ada yatimnya Elon Musk. Kalau Elon Musk masuk Islam tuh kan kaya. Yatim itu, yatim ya Allah hartanya banyak banget. Ya, nah itu nggak dapat itu. Kenapa? Wis kaya, udah kaya dia. Jadi nggak semua yatim itu kaya, serius. Siapa orang paling kaya di Kalimantan itu? Kalau punya anak kecil contohnya, dia meninggal, itu yatim kaya itu. Seperti itu. Nah, termasuk janda itu termasuk yang kita harus negara itu memperhatikan. Tapi kalau jandanya janda punya kapal, tapi kapalnya kapal pesiar, ya, wah itu kaya, itu bisa dijual, ya. Nah, kemudian kalau orang miskin, sekali lagi pengertian orang miskin itu, jadi ada fakir sama miskin. Fakir itu betul-betul penghasilannya dikit, bahkan tidak punya penghasilan sama sekali, itu fakir. Nah, kalau miskin, ya, kalau miskin itu punya penghasilan, punya juga sarana bekerja, cuma nggak cukup bukan untuk pergi ke Australia, ke Bali, bukan, nggak cukup. Yang intinya tuh nggak cukup, Pak. Ya, seperti kesehatan, berobat, tempat tinggal, bayar kontrakan aja masih Allah susah. Ada penghasilan dia narik becak atau ojek, ada pekerjaan, bahkan dia punya motornya bagus juga, tapi nggak cukup untuk yang inti-inti. Bukan nggak cukup untuk umroh terus, bukan, ya. Nah, itu orang miskin namanya, ya, orang miskin. Nah, kemudian Ibnu Sabil tadi itu orang yang meninggalkan negerinya untuk cari nafkah atau untuk belajar atau apa, itu masuk Ibnu Sabil. Walaupun dia di kampungnya kaya, kalau nggak bisa punya akses dengan harta ke kampungnya, boleh dapat ghanimah tadi itu. Ya, tapi kalau sekarang kan enggak, dia ke sini, ATM-nya sama dia, bisa aja ambil uang. Ya, kalau zaman dulu nggak begitu, hartanya betul-betul ditinggal, susah, paling ya bawa beberapa aja. Seperti itu. Nah, jadi Ibnu Sabil itu sangat diperhatikan dalam Islam. Wah, luar biasa. Syariat Islam itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Nah, jadi harusnya Pak RT itu nggak galak-galak sama orang yang nginep. Harus lapor RT, dicurigain gini, Pak. Harusnya malahan disayangin, Pak. Ini perantau dari jauh, ya, tinggal di sini cari kerjaan. Wah, dimuliakan. Itu Ibnu Sabil. Dia mau pulang lagi, dia cari nafkah. Seperti itu. Nah, jadi
Khumus itu 1/5 dari ghanimah, nanti 1/5-nya itu dibagi ke 5 lagi, jadi 4% ya gitu. Jadi 20% dibagi-bagi ke 5, 80% itu dibagi-bagi kepada para mujahidin. Nah, terus keadaan kita zaman sekarang bagaimana? Masih berlaku itu enggak? Terus kalau seandainya tadi yang jatahnya Rasulullah itu gimana? Kata para ulama, kalau jatahnya Rasulullah itu diambil oleh pengelola negara, oleh ketua, presiden atau khalifah itu diambil, kemudian nanti diarahkan kepada kepentingan-kepentingan yang sangat bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, wabil khusus untuk perjuangan Islam. Itu jatahnya Rasulullah dikasihkan ke sana. Rasulullah kan udah meninggal. Habis itu diteruskan oleh Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ketika dapat ghanimah, nanti yang jatahnya Rasulullah itu digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Terus presiden dapat uang dari mana? Ya bisa juga ngambil dari situ, bisa dari yang lain. Itu tergantung kesepakatan. Dapat gaji ya dari Baitul Mal. Baitul Mal itu perbendaharaan negara, seperti itu. Nah, jadi itu tentang khumus. Nah, kita baca hadisnya. Qala hadatsana Ali bin al-Ja'di, kata Imam Bukhari telah mengabarkan kepada kita guru kita Ali bin Ja'ad. Ali bin Ja'ad mengatakan akhbarana Syu'bah, telah mengabarkan guru kita Syu'bah. Syu'bah an Abi Jamrah. Nah, Syu'bah mendengar dari Abu Jamrah. Ya, Abu Jamrah, ada yang mengatakan Abu Hamrah. Ya. Qala kuntu aqudu ma'a Ibni Abbas. Nah, jadi sanad Imam Bukhari pendek sekali ya. Ali bin Ja'ad, Syu'bah, Abi Jamrah, Ibnu Abbas. Empat antara nanti antara Imam Bukhari dengan Rasul berarti cuma 4 orang. Nanti ada yang cuma 3 orang aja, paling tinggi cuma 3. Jadi yang tua-tua itu yang masih hidup didatangi sama Imam Bukhari, sehingga nanti Imam Bukhari mendengar langsung dari tabi'in dari sahabat dari Rasulullah. Nah, jadi ini 4 orang. Kata Abu Jamrah, jadi Abu Jamrah itu orang Arab tinggal di daerah Basrah, ya tinggal di daerah Khurasan, Basrah. Tapi dia bisa bahasa Persia, ya. Dia penuntut ilmu juga, Jadi dia itu datang ke rumahnya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu ketika di zaman Nabi itu anak kecil ya, masih kecil. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, ketika Nabi hijrah saja usianya masih 3 tahun. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, usia Ibnu Abbas itu baru 3 tahun. Kemudian ikutan ke Madinah, ya, Nabi di Madinah itu 10 tahun. Jadi berapa itu? 3 tambah 10, 13. Ya, jadi Nabi meninggal usianya masih sekitar segitu aja, masih kecil. Tapi memang cerdas, Pak. Nabi sholat tahajud, dia ikut bangun sholat tahajud. Sampai pas lagi sholat tahajud, dia berdiri itu di samping Nabi berdiri, ya. Kemudian dia ikutan tanpa sepengetahuan Rasulullah, ikut sholat tahajud. Jadi boleh kalau ada orang lagi sholat, kita tiba-tiba ngikut di belakang jadi makmum tuh boleh. Ini dalilnya. Nah, jadi Ibnu Abbas masih kecil, padahal Nabi sholat malam, ikut sholat malam, tapi berdirinya di sebelah kiri, kan salah itu. Kemudian Nabi ambil kepalanya, digeser sejajar ke sebelah kanan. Nah itu jadi kalau cuma cowok-cowok berdua, sejajar antara imam dengan makmum. Ini dalilnya. Nah, terus bergerak kalau ada perlunya dalam sholat, enggak membatalkan sholat. Kan melangkah Ibnu Abbas itu berapa? Tek tek tek, ya kan? Melangkah, bergerak kan dari kiri ke kanan, pindah ke kanan. Kalau ada perlunya bergerak dalam sholat tidak batal, seperti itu. Padahal bukan gerakan sholat kan tadi itu, pindah tempat dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Tapi kalau sama ibu-ibu, walaupun berdua jangan berdampingan, tetap di belakang, ya, ibu-ibu di belakang. Nah, jadi Ibnu Abbas itu memang dapat doa dari Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Wahai Allah, jadikan Ibnu Abbas itu paham agama, betul-betul memahami syariat Islam, dan ajari dia itu takwil. Takwil itu kemampuan untuk menerangkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, mengerti makna-maknanya, mengerti maksudnya. Memang belajar dari Rasulullah cuma gak lama kan, masih kecil, belum terlalu ngerti seperti orang tua, tapi otaknya nyampe.
Seperti itu. Buktinya itu kalau Rasulullah mau buang hajat kan zaman dulu susah air, dia bawain air, ngerti sendiri gitu kecil. Makanya sudah nampak ciri-ciri jadi ulamanya. Makanya Abdullah bin Abbas itu ketika Umar bin Khattab itu rapat, ketika jadi khalifah, rapat bersama senior-senior dari kalangan Ansor, dari kalangan Muhajirin, rapat itu nongol satu. Ibnu Abbas di rapat itu nongol satu, Pak. Di rapat tokoh-tokoh adat, tokoh adat bukan tokoh adat, tokoh-tokoh sahabat, yaitu orang-orang veteran Badar semua itu rapat, muncul dia Abdullah bin Abbas lagi bicara tafsir, Ibnu Abbas nongol di situ. Kenapa? Umar ngajak memang duduk, jadi kelasnya udah kelas orang-orang tua gitu, karena memang dia penuntut ilmu. Alhamdulillah. Nah di sini kata Abu Jamrah, kuntu aqudu ma'a Ibni Abbas yujlisuni, saya itu berziarah ke Ibnu Abbas, terus Ibnu Abbas nyuruh saya duduk di depannya dia lagi ceramah. Jadi Abdullah bin Abbas lagi ceramah, terus dia suruh duduk di sampingnya, ya suruh duduk di sampingnya. Dalam riwayat lain kenapa suruh duduk di sampingnya, mutarjiman, sebagai penerjemah, karena dia bisa bahasa Persia, karena kayaknya Abdullah bin Abbas lagi bicara dengan masyarakat yang nggak bisa bahasa Arab, orang Persia, jadi ada penerjemahnya. Nah Abu Jamrah sebagai penerjemahnya. Itu yang pertama. Atau kata para ulama ada yang mengatakan ya menyampaikan kembali, tapi ya yang kemungkinannya ya memang kenapa Ibnu Abbas nyuruh dia duduk di sampingnya, memang suruh menyampaikan. Nah, jadi Abu Jamrah menyampaikan isi ceramahnya Ibnu Abbas dengan bahasa Persia supaya dipahami oleh masyarakat situ. Nah kata Ibnu Abbas, udah ente di sini aja, akim indi hatta aj'ala laka sahman min mali. Ente di sini aja ya, tinggal sama saya dulu, ya, tinggal sama saya dulu. Nanti tak kasih duit kalau bahasa kita. Oh, tisahman, saya kasih jatah lah dari harta saya. Nah ini dalil kata para ulama, sebagian istinbat dari sini boleh ngasih duit kalau untuk untuk mengajarkan, dia bantu Ibnu Abbas ngajar gitu. Dia berhak dapatlah kalau ngajar gitu, karena menolong agama Allah. Atau ya intinya sih ya kalau dikasih boleh lah Ibnu Abbas. Nah ini kalau bahasa kita Ibnu Abbas tuh kiainya lah, ulamanya, ada duitnya, bantu dah nih tak kasih, tapi tinggal sama saya, maksudnya bantu-bantu. Apa kata dia? Fa aqamtu ma'ahu syahrain. Kemudian akhirnya betul-betul tinggal dengan Ibnu Abbas, menuntut ilmu dari Ibnu Abbas ya selama 2 bulan. 2 bulan. Dulu di zaman Nabi begitu juga. Jadi Nabi itu kalau ada utusan datang dari Yaman, ada utusan datang dari kabilah yang jauh dari Najd, dari mana, itu datang tinggal sama Nabi, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan belajar agama. Nanti pulang suruh nyebarkan kembali. Makanya ada ayatnya sendiri kan, semua orang Islam nggak harus berperang, tapi sebagian hendaknya fokus menuntut ilmu. Itu jihad juga, pemahaman itu Islam itu harus betul-betul dijaga syariatnya. Liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Itu memang begitu. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, sampai termasuk Nabi wasiat nanti kalau pulang, nanti sholat jamaah di jalan tetap harus ada imamnya ya, jangan sendiri-sendiri. Itu kan kenapa? Nanti ada yang azan juga, kata Nabi, yang jadi imam yang paling banyak hafalannya, yang paling mengerti. Nah, itu Nabi atur semua. Jadi sama zaman dulu gitu. Jadi datang belajar agama, nanti pulang begitu. Jadi memang seperti itu. Nanti kalau ada waktu sedikit di akhir kita akan sampaikan bagaimana semangat Umar bin Khattab, khalifah yang kedua itu, dalam menuntut ilmu. Kalau ada waktu, kalau ini selesai. Nah, ya jadi 2 bulan menuntut ilmu kepada Ibnu Abbas, sekaligus itu tadi jadi penerjemah apa segala gitu. Nah, jadi Ibnu Abbas itu agak keras sih dia mengkader itu. Ada Ikrimah, Pak. Ikrimah itu ulama ahli tafsir. Jadi rata-rata ahli tafsir itu muridnya Ibnu Abbas. Ikrimah, Mujahid, terus Sa'id bin Jubair. Yang nomor 1 itu Sa'id bin Jubair. Itu muridnya Ibnu Abbas, tuh ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Ikrimah juga. Itu Ikrimah itu kalau lagi di gembleng sama Ibnu Abbas itu dirantai, Pak. Saking ya nggak dipukul, tapi
pokoknya harus jadi ulama. Memang diniatkan Pak, didik generasi itu diniatkan. Makanya Ibnu Abbas meninggal ada ahli tafsirnya. Jadi memang guru itu punya rencana, punya niat supaya kalau sebelum mati ada yang lanjutin dia gitu. Bukan sekedar ngajar aja dapat cuan atau bagaimana. Memang ada jiwa untuk menyampaikan kembali, menyampaikan kembali, bukan sekedar ngajar-ngajar begitu. Tapi memang punya niat kuat untuk menyampaikan agama Allah ini. Sampai jadi Ikrimah jadi ulama tafsir. Nah ini termasuk semangat Ibnu Abbas untuk mengkader Abu Jamroh, namanya Abu Jamroh Nasr bin Imran. Nah terus Ibnu Abbas menyampaikan satu hadis, inna wafda Abdul Qaisi lamma atau Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ibnu Abbas langsung menyampaikan hadis Nabi, ada utusan dari Abdul Qais, ya, utusan dari kabilah Abdul Qais waktu di zaman Nabi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ngomong pas mereka datang, manil qaumu, siapa kaum dari mana ini, orang mana kalau bahasa kita, manil wafdu, utusan dari mana. Kan Nabi nggak kenal semua Pak, ya. Nabi bukan tahu hal-hal yang jauh di sana kecuali dengan wahyu. Jadi Nabi nggak tahu orang mana ini, ya. Manil wafdu, manil kaum, utusan dari mana kalau bahasa kita. Qalu Rabi'ah, kita dari kabilah Rabi'ah. Rabi'ah yaitu nanti ke Abdul Qais ujung-ujungnya. Kita anak cucunya Rabi'ah. Rabi'ah itu cowok Pak ya kalau di Arab. Rabi'ah. Kalau di Indonesia cewek. Ya tapi ada juga sih orang Arab Rabi'ah cewek, tapi kebanyakannya cowok. Kayak Umayyah. Umayyah itu kalau di Arab cowok. Umayyah bin Khalaf yang orang jahat itu loh. Umayyah bin Khalaf itu cowok. Kalau waktu saya di Jakarta ada Umayyah cewek. Umayyah, Bu Umayyah. Kalau di Arab Maisaroh. Dulu kalau ada murid di sini kalau nggak salah itu namanya Maisaroh, cewek. Kalau di Arab Maisar itu cowok. Itu temannya Nabi, bukan temannya Nabi. Orangnya Khadijah yang suruh bantu Nabi berdagang itu kan cowok Pak, Maisaroh. Jadi pas saya lagi ngejar bahasa Arab, ada bapak-bapak guru SMK belajar bahasa Arab online. Berarti selama ini saya salah dong Pak Ustaz. Saya kira Maisaroh waktu di ceramah-ceramah maulid Nabi, saya kira perempuan loh. Jadi Rasulullah sama Maisaroh sama perempuan. Maisaroh itu cowok. Jadi bersama Nabi waktu Nabi jadi karyawannya Bunda Khadijah. Oh iya, nggak apa-apa, alhamdulillah. Ketika belajar bahasa Arab, jadi dalam bahasa Arab itu tidak semua yang ada tak marbutahnya cewek, seperti Hamzah, Maisaroh, Usama, itu cowok semua. Seperti itu. Nah, itu sedikit aja. Nah, jadi orang mana? Oh, orang Rabi'ah. Kita udah anak cucunya Rabi'ah. Maksudnya dari Rabi'ah itu ke atasnya Abdul Qais, kabilah besar. Kata Nabi, marhaban bil qaum au bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Oh, marhaban itu artinya selamat datang kalau bahasa kita. Dari kata rohaba yarhabu itu artinya luas. Rohbah itu luas. Maksudnya udah sama kita bebas, enak lah udah. Terus orang Arab biasanya juga kalau ada tamu ahlan wa sahlan wa marhaban kan. Ahlan itu takun ahlan, kamu jadi keluarga kita. Wa ahlan wa sahlan, kamu kalau sama kita itu gampang deh. Nama juga udah kayak keluarga, gampang. Jadi itu maksudnya. Kalau kamu datang sama kita kayak keluarga, gampang aja. Terus pokoknya enak dah. Itu orang Arab begitu kalau datang, kayak keluarga. Sama sih kayaknya orang Indonesia deh begitu juga. Kalau ada tamu, ayo silakan, jangan sungkan-sungkan, anggap aja rumah sendiri, anggap aja keluarga sendiri. Ada kan yang begitu Pak? Ada kan? Wah mirip itu. Jangan sungkan-sungkan, anggap aja keluarga sendiri. Masya Allah, mirip berarti ya. Oke, jadi kata Rasulullah, ghairu khazaya wala nadama, dijamin nggak nyesel deh, nggak juga rugi dah. Aduh, selamat datang. Nah, jadi Nabi seneng. Jadi Nabi itu kalau ada menunjukkan kesenangannya. Jangan kalau ada tamu padahal kita nggak banyak utang, nggak banyak apa, itu kayak cemerut. Kesian lah tamunya Pak.
ya minimal ngobrol dulu. Apalagi kalau tamu mau nginap di rumah kita dan kita mungkin untuk menjamu dia wajib, kita ada tempatnya itu wajib. Jadi tamu itu 3 hari wajib kita jamu, sisanya sunnah. Tapi dia hendaknya pergi juga kalau udah 3 hari. Itu dalam Islam itu tamu itu wajib dapat makan 3 hari. Kalau bertamu ke rumah kita itu nggak suruh beli makan sendiri pakai uang kita. Kalau kita bisa ada uangnya, ada dananya. Jadi Islam itu sangat memuliakan tamu. Itu dari iman. Ya, ikramud dhaif, memuliakan tamu. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang imannya itu bagus, mantap, beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya, gitu. Falyukrim dhaifahu. Sampai ada di zaman Nabi tamunya orang Kristen. Tamunya orang Kristen, Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu pendeta lah, tokoh Kristen. Ya, Arab tapi Kristen, dari daerah Gosan. Gosan itu dekat dengan Syam. Itu datang kepada Nabi habis sholat, langsung dipegang tangannya, yuk ke rumah, langsung ke rumah. Di rumah Nabi ada bantal cuma 1, terus Nabi kasihkan ke dia, suruh duduk. Ya, kata Adi bin Hatim, panjenengan aja. Akhirnya anu-anuan bantal. Jadi Rasulullah kayak akrab banget, sudah dipegang tangannya ke rumah. Masuk Islam langsung, enggak lah. Adi bin Hatim Kristen. Jadi baik, ya. Nah, baik sekali. Nabi itu baik sekali kepada tamu. Nah, boleh nanti Bapak pakai bahasa gitu ya. Kalau dia ngerti bahasa Arab, ya, ahlan wa sahlan atau marhaban, ya. Terus ghairu khazaya wala nadama. Ghairu khazaya wala nadama, enggak nyesel dan enggak, insyaallah mulia deh kalau sama kita, gitu. Jadi dia itu jadi terhibur gitu. Oh, udah capek-capek, baik banget ini. Insyaallah tuan rumahnya, supaya kalau Islam tambah mantap Islamnya. Kalau dia enggak Islam, wah baik orang Islam itu. Nah, jadi masuk Islam. Nah, kemudian faqalu ya Rasulullah inna la nastati an na'tika illa fi syahril haram. Wahai Rasulullah, kita itu enggak bisa datang ke Madinah kecuali di bulan haram. Dia udah Islam, ini Abdul Qais ini udah masuk Islam. Nah, mau datang kepada Nabi, ya mau menuntut ilmu agama, mau diskusi, mau memperdalam agama, mau ketemu Nabi, bertanya kepada Nabi. Terus pas awal-awal pembahasannya, Rasulullah kita tuh nggak bisa tuh datang ke Madinah terus tuh nggak bisa, kecuali kalau lagi aman aja di bulan haram. Bulan haram itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rajab. Nah, kita Rajab ya. Rajab sudah selesai. Bentar lagi. Nanti Sya'ban perbanyak puasa, Pak. Di bulan Sya'ban kita perbanyak puasa persiapan Ramadan. Ya, Rajab masuk. Nah, jadi di bulan yang haram ini kita bisa. Kenapa? Enggak ada orang-orang perampok, enggak ada di jalan, orang-orang jahat enggak ada. Apa alasannya? Yaitu tadi, bainana wa bainaka hadzal hayyu min kufari mudar. Antara kita dengan Madinah itu ada, di tengah-tengah itu ada kabilah kafir yang jahat, Mudar. Mudar itu kabilah, ya, orang Arab musyrik jahat ya. Ada orang Islam tangkap, rampas gitu, jahat, ngerampok gitu. Tapi Mudar itu otaknya masih jalan. Kalau bulan haram nggak mau ngerampok deh, nggak mau bunuh, monggo. Kata perampoknya, wah bulan Rajab silakan, monggo, monggo pinara, silakan, aman itu. Jadi perampoknya santuy-santuy dulu, enggak boleh jadi kalau di bulan haram. Nah, itu ajaran menghormati bulan haram itu ajarannya Nabi Ibrahim yang sudah viral di kalangan bangsa Arab. Jadi nggak boleh perang di bulan haram tuh, nggak boleh perang kecuali kita diperangi duluan. Nah, kecuali kita diperangi duluan boleh seperti itu. Atau sebagian ulama sih ada yang mengatakan sudah mansukh, tapi di awal-awal Islam tuh nggak boleh. Nah, jadi bulan-bulan haram itu dihormati oleh orang Islam dan orang non-Islam waktu itu. Nah, termasuk kafir Mudar itu kalau bulan yang ini nggak ngerampok deh, silahkan lewat. Jadi penghasilan menurun. Ya, penghasilan menurun kalau di bulan haram. Soalnya nggak ada rampokan, Pak. Nggak ada bajak darat, bukan bajak laut nih, bajak darat ini, kafir Mudar ini.
Oke, jadi ini menunjukkan berarti kemungkinan dia datangnya ya di bulan haram berarti kan. Nah itu silahkan diteliti lagi kalau ada waktu. Wah masih banyak tugas kita untuk apa namanya, berapa orang yang datang, siapa yang datang, siapa aja, itu kan tugas para penuntut ilmu Pak. Sudah dibahas sih, tapi ulama ada yang nyebutkan ada 14 orang aja sebetulnya, si fulan Imam Nawawi, tapi itu masih perlu untuk penelitian berikutnya. Jadi berkhidmah kepada ilmu agama itu masih banyak ya yang harus kita lakukan. 742. Kemudian famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana. Subhanallah Pak datang ngobrol ya dengan Nabi, pembahasan pertama langsung masalah agama. Itu datang dari sana itu memang menuntut ilmu agama. Itu awal-awal Islam itu kelebihannya itu Pak, nenek moyang kita dari kalangan sahabat itu semangat belajar Islam. Jadi kayak orang muhajirin itu Pak, orang muhajirin pindah dari Mekah ke Madinah sampai cuma bawa badan aja sama bawa baju Pak. Itu pindah bukan gara-gara mau cari duit Pak. Bukan karena di Madinah banyak duitnya, bukan, karena mau menegakkan agama Allah, mau membela sunnah Rasulullah SAW, mau ngikutin jalannya Rasulullah, mau masuk surga. Ketika padahal orang-orang kaya Pak, Mus'ab bin Umair itu orang kaya Pak, pemuda kaya itu, tinggalkan dia. Bahkan termasuk yang pertama menyebarkan Islam di Madinah ya Mus'ab bin Umair, orang kaya itu, tapi dia berjuang di jalan Allah. Oh masa sih agama itu membuat kita nggak maju? Wah itu orang suka nuduh, itu salah, itu nggak betul. Ada orang demi agama tanahnya semua dikasihkan Pak, dia nggak punya apa-apa, tanah semua hartanya kita untuk membela agama Allah, masih ada sampai sekarang, masih. Mungkin sebagian bapak-bapak ada yang begitu, amin. Sahabat juga dulu begitu. Nah jadi memang hidup kita, mati kita, harta kita semuanya lillahi rabbil alamin. Makanya nggak sempat nih kisah Umar bin Khattabnya ini, sudah 644. Kita lanjut. Jadi intinya Rasulullah beri kita perintah, beri kita ajaran yang akan kita viralkan ke teman-teman kita di kampung. Wah keren kan Pak? Ya Rasulullah, murna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana. Wahai Rasulullah, kasih kita ajaran, amalan atau pengetahuan tentang Islam, kita viralkan nanti, kita sebarkan kembali sama orang-orang di kampung kita. Bi amrin fasil nukhbiru bihi man wara'ana. Itu semangat para sahabat. Nah terus apa Pak? Wa nadkhulu bihil jannah. Terus kita masuk surga. Jadi bahas surga, bahas apa itu bukan menghayal kan. Kalau sama orang-orang ateis sekarang yang ala surga neraka agama, emang pernah ada apa? Emang ente tahu azab kubur itu ada? Emang ente tahu bahwa surga itu ada? Kayak di sekarang itu masalah agama, masalah surga itu kayak dongeng-dongeng aja, kayak dongeng-dongeng aja ya, nggak usah bawa-bawa agama. Negara ini bisa maju tanpa agama kok. Agama itu membuat kita terkebelakang. Itu ajaran-ajaran yang sangat membahayakan. Jadi kita itu sekuler jadinya, seolah-olah hidup itu cuma dunia, habis mati udah selesai, jadi energi katanya. Jadi energi. Kalau orang non Islam ada yang kalau jahat jadi katak jadi babi, reinkarnasi. Nggak ada itu, hari pertanggungjawaban nggak ada. Banyak yang begitu, banyak orang nggak beriman tuh banyak, bahkan lebih banyak daripada orang beriman. Nggak percaya akhirat. Ajaran Islam nomor 1 itu percaya kepada akhirat, iman kepada hari akhir, iman kepada yang gaib, termasuk surga neraka. Jadi kata sahabat, datang jauh-jauh ya memang ingin masuk surga. Wa nadkhulu bihil jannah. Terus kalau kita laksanakan itu perintah atau ajaran itu, kita masuk surga. Jadi memang begitu semangatnya. Naam. Jadi jangan terpengaruh oleh ajakan sekuler yang mengatakan akhirat nggak ada, surga nggak ada, agama nggak perlu. Jangan bawa-bawa agama ke negara. Itu adalah ajaran yang sangat menyesatkan. Wah nanti saya dimarahin sama orang sekuler. Tidak apa-apalah.
tak apa-apa, ikhlas saja. Nah, wa sa'aluhu anil asyribah. Nah, kemudian nanya juga tentang minuman-minuman yang diharamkan, tapi sudah 47. Sudah 47. Jadi nanya tentang supaya dikasih amalan ajaran Islam, kemudian nanya tentang minuman-minuman yang diharamkan. Jadi mau tahu tentang apa-apa yang haram, apa-apa yang halal. Memang harus tahu. Jangan marah-marah. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Mana yang halal? Ya Allah. Yang halal lebih banyak, Pak, dalam Islam itu. Semuanya halal kecuali yang ada dalilnya haram. Yang ada dalilnya haram cuma dikit. Ya. Cuma mungkin karena iman kita tipis, jadi kalau belajar agama nanti haram. Ya Allah, Pak, banyak halal, nikah halal, punya anak banyak halal, cari uang halal, singkong halal, daun singkong halal, batang singkong halal. Kalau mau dimakan batang sawit kalau enggak membahayakan bisa dia. Banyak yang haram tuh darah yang mengalir, ya, darah yang mengalir kalau disembelih babi dengan teman-temannya sejenis babi, kemudian bangkai yang mati tanpa disembelih dengan menyebut nama Allah. Ya, atau sesuatu yang disebut itu sedikit aja, itu yang haram. Nah, sudah azan. Jadi masih ada tanggung jawab saya, belum selesai hadisnya. Nah, karena lumayan agak panjang. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan usia kita, harta kita, keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.